Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas fadlu istilamil hajaril aswad. Pembahasan tentang keutamaan mengusap hajar aswad. Satu hadis yang dinukilkan oleh penulis hafizahullah taala, yakni hadis yang diterima dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, fil hajari wallahi la ya'tiyanna hadzal hajaru yaumal qiyamati wa lahu 'ainani yubsiru bihima wa lisanun yantiqu bihi yashhadu 'ala man istalamahu bihaqqin. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, batu ini, yakni yang dimaksud adalah Al-Hajarul Aswad, benar-benar akan datang pada hari kiamat dengan dua mata yang dapat melihat dan datang dengan lidah yang bisa berbicara. Dia akan bersaksi untuk orang yang mengusapnya dengan cara yang benar. Hadis ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah terdapat di Sunan At-Tirmidzi dan juga Sunan Ibnu Majah. Disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian di sini beliau menyampaikan al-makna al-ijmali, makna secara garis besar dari hadis yang mulia ini. Beliau sampaikan hadis ini merupakan atau menerangkan keutamaan salah satu amalan dalam ibadah haji dan umrah yang berkenaan dengan Baitillahil Haram, berkenaan dengan Ka'bah Baitillahil Haram, juga berkenaan nantinya dengan ibadah tawaf, yakni istilam. Istilam adalah mengusap hajar aswad. Dan masalah yang berkaitan dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam tentang al-hajarul aswad ini. Di hadis yang lain riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih, nazala al-hajarul aswadu minal jannati wa huwa ashaddu bayadan minal labani fasawwadathu khataya bani Adam. Bahwa hajar aswad turun dari surga dengan warnanya yang lebih putih daripada susu. Jadi asalnya hajarul aswad ini, warna batu tersebut lebih putih daripada susu. Lalu kemudian berubah menjadi hitam disebabkan kesalahan-kesalahan Bani Adam, sehingga disebutlah dengan Al-Hajarul Aswad.
Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Karena memang ya dosa itu, dosa yang dikerjakan manusia itu akan menjadi sesuatu yang gelap, baik di dunia, di alam kubur, sampai nanti di kehidupan akhirat. Hisian wa maknawiyan, baik secara hisi juga secara maknawi. Jadi para pelaku dosa dan maksiat itu, barakallahu fikum, ya secara hisia saja tentu berbeda dengan penampilan orang-orang saleh. Lebih-lebih secara maknawi, di mana dosa itu akan menorehkan satu titik hitam di dalam hati manusia. Kullama zada, ketika dosa manusia itu semakin bertambah, maka bertambah pula noktah hitam di dalam hatinya. Hatta ya'luwa qalbuh, sehingga hadirin jamaah dirahmati Allah, hatinya itu bisa, titik hitam itu bisa menutupi seluruh bagian hatinya, sehingga menjadi hati yang hitam legam, kalkuzi mujakhiyah, ya seperti wajan yang tertelungkup. Nah, kalau sudah seperti itu hati manusia, maka kata Nabi, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Dia tidak akan mengenal lagi kemakrufan sebagai perkara yang ma'ruf, dan dia juga tidak akan lagi mengenal kemungkaran sebagai sesuatu yang mungkar dan harus diingkari. Dan itu berbahaya, sehingga hati yang seperti itu akan sulit ditembus oleh cahaya hidayah. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Nanti di alam kubur juga demikian, akan menjadi kegelapan. Sampai nanti di kehidupan akhirat, dosa dan maksiat itu akan menjadi kegelapan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, demikianlah Al-Hajarul Aswad. Al-Hajarul Aswad tadinya turun dari surga Allah, warnanya lebih putih daripada susu, namun kemudian menjadi hitam disebabkan karena kesalahan-kesalahan Bani Adam. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Para ulama mengatakan terkait apa yang harus dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji atau juga umrah dan ingin tawaf mengelilingi Hajar Aswad. Taib, mengelilingi Ka'bah Baitillahil Haram, yang di salah satu sudutnya ada yang disebut dengan sudut atau rukun Hajar Aswad. Orang yang tawaf, dan nanti setelah bab ini akan dibahas tentang masalah tawaf. Orang yang tawaf, tawaf itu kegiatan mengelilingi Ka'bah Baitillahil Haram. Orang yang tawaf, para jamaah yang dirahmati Allah, maka dia memulai tawafnya dari Hajar Aswad yang berada di sebelah timur. Dia berdiri sejajar dengan Hajarul Aswad atau dengan sebagiannya, dengan seluruh badannya. Jika tidak melakukan demikian, atau jika dia tidak memulai tawafnya dengan berdiri pada posisi setelah rukun Hajar Aswad, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, seperti misalkan dari pintu Ka'bah, maka putaran itu tidaklah terhitung satu putaran. Di sini penulis menjelaskan kepada kita bahwa Al-Hajarul Aswad itu titik setar bagi orang yang mau tawaf. Kalau ada yang setar tawafnya itu setelah sudut dari Hajar Aswad, maka tawafnya tidak terhitung. Jadi misalkan ada orang mulainya itu dari pintu Ka'bah, dia bismillah mulai tawaf, maka itu tidak terhitung. Karena hadirin jamaah dirahmati Allah, tawaf itu dihitung dari sudut Hajarul Aswad. Kemudian dia beristilam, yakni mengusap Hajar Aswad dengan tangan kanan, atau menciumnya tanpa mengeluarkan suara ciuman. Jadi kalau mencium ya sewajarnya, tidak sampai mengeluarkan suara ciuman. Kemudian juga tidak sujud kepada Hajar Aswad. Jika sulit melakukan demikian, cukup mengusapnya, lalu mencium tangannya
jika kesulitan juga boleh mengusapnya dengan suatu benda, lalu mencium benda yang digunakan untuk mengusap tadi. Jika kesulitan juga, maka cukup dengan berisyarat padanya dengan tangan atau dengan suatu benda, dengan menghadapkan wajah kepadanya tanpa mencium benda, tanpa mencium tangan yang dia jadikan sebagai alat untuk berisyarat. Baik para jamaah. Nah, di sini penulis menjelaskan kepada kita tentang tata cara memulai tawaf dari sudut Hajarul Aswad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kesimpulannya ada 4 sunnah yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 sunnah terkait dengan istilam atau mengusap menyentuh Hajar Aswad. Pertama, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, menyentuh Hajar Aswad dengan tangan, kemudian mencium, disentuh dengan tangan kanan, kemudian dicium. Setelah itu bertakbir, Allahu Akbar atau Bismillah, Allahu Akbar. Taib. Ini cara yang paling sempurna. Jika memungkinkan, jika memungkinkan, maka begitu sunnahnya yang paling ideal. Taib. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Pertanyaannya, yang pertama ini sulit apa susah, Pak? Sulit apa susah? Sulit dan susah, begitu ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bisa mengusap, kemudian mencium, baru kemudian bertakbir. Ini berat. Maka ada solusi sunnah yang kedua, yakni jika tidak memungkinkan yang pertama tadi, maka dia menyentuh dengan tangannya, menyentuh dengan tangan kanannya, kemudian tangannya dicium, disentuh, kemudian tangan yang digunakan untuk menyentuh ini dicium. Berarti mencium langsungnya tidak mungkin. Artinya dia tidak mungkin mencium secara langsung, tapi nyentuh masih bisa. Maka disentuh dengan tangan kanan, lalu tangannya dicium, baru dia bertakbir. Ini yang kedua. Masih susah enggak Pak? Ini yang kedua? Susah juga. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka ada solusi yang ketiga. Jika tidak memungkinkan yang kedua tadi, maka dia bisa menyentuh dengan tongkat. Menyentuh dengan tongkat, berarti dengan alat. Ini juga berat. Nanti bukan Hajar Aswad yang kesentuh, malah kepala orang, gitu ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Disentuh dengan tongkat, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, atau yang semacam dengan itu, ya. Kemudian mencium bagian yang tersentuhnya itu, karena sudah nempel, ya. Artinya dia bisa mengusap walaupun bukan dengan tangannya. Kemudian alat itu dicium. Barakallahu fikum. Kalau yang ketiga enggak mungkin juga, maka cukup berisyarat dengan tangannya. Nah, taruhlah ini Ka'bah, ini sejajar dengan Hajarul Aswad, rukun Hajar Aswad. Maka 3 tadi tidak memungkinkan, maka cukup berisyarat dengan tangan. Kemudian dia bertakbir dan tidak mencium. Kenapa tidak mencium para jamaah yang dirahmati Allah? Karena tangan ini enggak nyentuh. Ini dari jauh, jaraknya jauh sekian meter. Kita tidak bisa menyentuh, maka cukup berisyarat, kemudian bertakbir dan tidak usah dicium. Begitu sunnahnya. Itu yang paling memungkinkan, yang sering mungkin diamalkan. Nah, sebagian orang para jamaah dia berisyarat dari kejauhan, ya, dengan tangannya, kemudian tangannya dicium, padahal tidak ada sentuhan. Begitu ya. Bahkan menciumnya itu enggak berhenti begitu. Kisbeh. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah.
Jadi kalau berisyarat dari kejauhan cukup berisyarat dan bertakbir. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. 4 sunnah ini. Perhatikan. Barangkali diantara jamaah ada yang mau berangkat umroh. Ya setelah musim haji ini. Ya sunnah terkait dengan istilam Hajar Aswad ya seperti itu. Jadi yang pertama Pak. Disentuh dengan tangan kanan. Kemudian dicium. Baru bertakbir. Yang kedua, sentuh dengan tangan kanan, tidak bisa mencium, maka tangan yang dicium, baru bertakbir. Yang ketiga, pakai alat. Kalau memungkinkan nih, pakai tongkat. Tongkatnya 7 meter. Gitu. Tidak mungkin itu ya. Taruhlah orang pakai tongkat, bisa dia menyentuh, maka tongkatnya dicium. Kalau tidak bisa juga, yang keempat tadi, cukup berisyarat. Dan ini yang sangat-sangat mungkin. Yang keempat ini berisyarat dengan tangan kanannya, kemudian dia bertakbir tanpa mencium tangannya. Baik para jamaah dirahmati Allah, itu yang dijelaskan oleh para ulama. Dan ini sifatnya sunnah, tidak sampai wajib. Jadi orang yang mampunya hanya berisyarat dan bertakbir, maka faqad ashaba sunnah. Dia sudah menetapi sunnah Nabi. Jadi jangan merasa, aduh saya berkali-kali berangkat ke Tanah Suci, tidak pernah bisa nyium Hajar Aswad. Jangan bersedih Pak. Karena itu bagian daripada sunnah, tidak sampai wajib. Ya. Dan kita berisyarat seperti itu pun itu sudah menepati sunnah. Hadirin jamaah dirahmati Allah. Artinya apa? Jangan memaksakan diri. Sekarang menjaga keselamatan jiwa kita ini hukumnya wajib. Sedangkan istilam Hajar Aswad itu sunnah. Jangan sampai kita mengejar yang sunnah sampai memadharati diri kita sendiri. Kita terinjak-injak sama orang, barakallahu fikum. Kadang kita masuk di ketiak orang karena kita pendek-pendek gitu ya. Sedangkan orang-orang luar negeri sana tinggi dan besar-besar. Mending kalau ketiaknya wangi, kadang ketiaknya enggak karu-karuan. Begitu kan? Barakallahu fikum. Bisa saja kita termadharati. Sebagian orang celaka di situ para jamaah. Atau sebaliknya, mencelakakan orang lain. Enggak boleh. Istilam Hajar Aswad itu sunnah. Menahan diri dari menzalimi orang lain itu hukumnya wajib. Ya. Jangan sampai gara-gara ingin mendapatkan sunnah mengusap Hajar Aswad, kita kemudian sampai menzolimi orang lain. Na'udzubillah. Kepala orang dikoyor misalkan. Atau kita nginjak-nginjak orang. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Dan juga nasihatnya para ulama. Jika di antara kita kaum muslimin ada yang pernah berhasil. Ada yang pernah berhasil cium Hajar Aswad. Para hadirin jamaah dirahmati Allah. Maka tetap menjaga keikhlasan. Jangan suka diumbar-umbar, dicerita-cerita, apalagi update status. Ya, seumur hidup baru kali ini, guys, begitu ya. Update status, gitu ya. Perjuangan yang melelahkan. Ada orang dia datang ke Ka'bah itu hanya sekedar pengen cium Hajar Aswad, enggak tawaf, enggak ngapa-ngapain. Pokoknya ngejar Hajar Aswad. Nah, ini hati-hati para jamaah. Kenapa? Mencium Hajar Aswad itu bagian sunnah dari sunnah Nabi. Artinya dia ibadah yang berpahala. Kalau ibadah maka hati-hati dari riya dan sum'ah. Ya, ini diceritain ke semua orang. Sampai satu komplek tahu semua dia sudah mencium Hajar Aswad. Ya. Nggak usah para jamaah yang dirahmati Allah. Ini ibadah. Sesuatu yang berpahala, amalan yang mulia, maka dijaga keikhlasannya. Taib. Dan saya juga pernah menjumpai orang begitu, Pak. Bangga banget begitu. Ketika sudah berhasil mencium Hajar Aswad. Ya sekedar cerita tidak ada masalah. Tapi kan yang paling susah itu menjaga hati. Menjaga hati ini. Apalagi orang yang misalkan dia sampai berhasil itu bayar orang. Kan suka ada yang Pak? Jasa, ya.
Jasa untuk mencium Hajar Aswad sekian ratus real, begitu kan? Orang berbadan tegap-tegap semua, gitu. Transaksinya di masjid lagi, ya. Kan tidak boleh itu. Transaksi di masjid, ya. Tawar menawar. Pokoknya ketika berhasil langsung cash ya, gitu. Di dalam masjid. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka perhatikan ini, jaga keikhlasannya. Kalau memang kita sudah berhasil. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di sini beliau menyampaikan, perlu diketahui bahwa Ka'bah itu mempunyai 4 rukun. Rukun itu yang dimaksud sudut. Karena bentuknya segi 4 kubus begitu, para jamaah yang dirahmati Allah. Berarti kan ada 4 rukun, 4 sudut. Rukun yang pertama adalah rukun yang terdapat di Hajar Aswad, yang ada Hajar Aswadnya. Itu namanya rukun Hajar Aswad. Rukun kedua, rukun Iraqi. Rukun Iraqi berarti sudut yang menghadap ke negeri Irak. Kemudian ada rukun Syami. Rukun Syami, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berarti rukun yang menghadap, sudut yang menghadap ke negeri Syam. Dan satu lagi namanya rukun Yamani. Rukun Yamani berarti sudut Ka'bah yang menghadap ke negeri Yaman. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Beliau sampaikan, hadis yang sedang kita bahas ini menjelaskan keutamaan mengusap Hajar Aswad dengan cara yang benar. Manis talamahu bihaqqin. Siapa yang kemudian mengusapnya dengan cara yang benar. Baik. Jadi yang akan mendapatkan fadilah mengusap Hajar Aswad adalah mereka yang mengusapnya dengan cara benar. Yang tadi kita sebutkan. Dan juga disampaikan di sini para jamaah yang dirahmati Allah, bahwa manistalamahu bihaqqin, makna bihaqqin dengan cara yang benar, maksudnya dengan cara yang ikhlas. Tadi sudah kita sampaikan, harus ikhlas karena ini ibadah. Ibadah yang berpahala, amalan yang begitu mulia. Jika kita ingin mendapatkan fadilahnya, nanti Hajar Aswad itu kemudian diberi 2 mata oleh Allah Azza wa Jalla, ya, sehingga dengan 2 mata itu Hajar Aswad bisa melihat siapa saja yang kemudian beristilam kepadanya. Kemudian nanti akan diberikan lisan yang dengan itu dia bisa bersaksi siapa saja yang beristilam dengannya. Maka itu hanya akan didapatkan oleh mereka yang ikhlas. Makanya tadi kita ingatkan nasihatnya para ulama, ya, supaya kita itu ikhlas, menjaga keikhlasan, ya, terutama bagi mereka yang sudah mampu diberi kemudahan untuk bisa mencium Hajar Aswad atau melaksanakan sunnah tentang istilam Hajar Aswad ini dengan sempurna. Nah, itu makna bihaqqin. Cara yang benar itu adalah yakni dengan ikhlas karena Allah, tulus dengan dasar iman, dan juga ihtisabul ajr indallah, hanya mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk update status, tapi betul-betul ikhlas karena Allah. Ya, apalagi dia bawa kameramen. Ya, nanti kamerain ana ya ketika mencium, gitu. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sudutnya harus benar. Ya, ini barakallahu fiikum. Berat menjaga hati ini, berat para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian makna bihaqqin adalah dengan ittiba'us sunnah. Selain ikhlas adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi terkait istilam Hajar Aswad tadi 4 poin yang sudah kita jelaskan. Barakallahu fikum. Maka orang yang melaksanakan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Hajar Aswad itu datang pada hari kiamat dengan memiliki lisan dan 2 mata yang nantinya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Di sini juga penulis menjelaskan kepada kita tentang kalimat walahu ainani yubsiru bihima walisanun yantiku bihi, bahwa
nanti Hajar Aswad itu datang pada hari kiamat dengan 2 mata yang dapat melihat dan dengan lidah yang bisa berbicara. Beliau sampaikan di sini bahwa kaidah dasarnya memahami hadis ini dengan makna yang hakiki. Jangan ditakwil-takwil. 2 mata ini apa? Kemudian lisan yang dimaksud ini apa? Sudah kita pahami sebagaimana zahir daripada lafaznya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla itu maha kuasa untuk menjadikan segala sesuatu itu bisa melihat, bisa berbicara. Yang tadinya tidak bisa berbicara, bagi Allah mudah saja di akhirat nanti Allah jadikan bisa berbicara. Yang tidak bisa melihat ketika di dunia, bagi Allah sangat mudah menjadikan sesuatu yang tidak bisa melihat di dunia itu menjadi bisa melihat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian beliau sampaikan bisa bicara di dunia dan pada hari kiamat tidak dikhususkan untuk manusia saja. Jadi nanti yang bicara di akhirat itu tidak khusus bagi manusia saja. Ada makhluk-makhluk Allah yang lain yang ketika di dunia manusia mengetahui makhluk ini aslinya nggak bisa bicara, tapi ternyata di akhirat dengan kuasanya Allah, Allah jadikan makhluk ini kemudian bisa berbicara. Maka ada nas di sana yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada selain manusia di dunia dan Allah juga berbicara kepada selain manusia di akhirat. Ya, sebagaimana firman-Nya di surat Fussilat ayat ke-21. Allah berfirman kepada kulit. Ini kulit kita ini, Pak. Manusia paham. Ya, masing-masing mereka punya kulit dan kulitnya itu enggak bisa bicara. Tapi nanti kulit ini diajak bicara oleh Allah dan dia bisa menjawab. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Allah berfirman, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Maka kemudian qalu, kulit menjawab, antaqanallah alladzi antaqa kulla syai'. Allah yang telah menjadikan kami bisa berbicara. Yang menjadikan kami dapat berbicara itu adalah Allah yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Ini kulit kita ini, para jamaah, nanti akan mempersaksikan tentang diri kita. Apakah kulit kita ini menjadi saksi tentang kebaikan kita atau sebaliknya menjadi saksi atas keburukan kita? Emang dosanya kulit apa, Pak? Dosanya kulit apa? Kulit itu indra apa namanya? Indra perasa, kan begitu ya? Indra perasa apa peraba? Dua-duanya ya. Ada lidah indra perasa. Kalau kulit indra peraba, dia juga merasa juga, kan begitu? Nah, nanti kulit kita ini bisa bersaksi. Emang apa dosanya kulit? Ada nggak dosa kulit para jamaah? Banyak, dosa kulit banyak. Karena dia peraba, berarti meraba sesuatu yang haram diraba. Istri orang diraba, dosa nggak, Pak? Dosa. Ini kan kulit. Yang besarnya ya zina. Zina para jamaah. Kenapa hubungan badan dengan lawan jenis itu nikmat? Terasa enaknya. Kenapa? Karena ada kulitnya. Ada kulitnya. Itu indera perasa, indera peraba. Karena kalau daging ketemu daging nggak kerasa para jamaah. Ini kulit kita ini indera peraba, perasa. Makanya kalau kita disuntik jarum sama dokter, itu kapan kerasanya? Sentuhan pertama atau terus kerasa? Enggak kan?
Cuman sentuhan pertama saja kita kaget. Tapi kalau sudah masuk di dalam, nggak kerasa. Nah itu para jamaah. Makanya nanti penduduk neraka itu, ya, kata Allah, kullama nadijat juluduhum, ketika kulit-kulit mereka itu nadij itu matang, masak, kebakar. Kulit mereka ini hangus kebakar. Apa kata Allah? Badalnahum. Kami ganti untuk mereka juludan ghairaha. Kulit yang baru. Dibarukan lagi oleh Allah. Untuk apa? Kelanjutan ayatnya apa? Badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Supaya mereka merasakan azab. Jadi Al-Quran sudah lebih duluan menjelaskan bahwa kulit kita itu indera perasa, indera peraba. Kami ganti kulit mereka yang matang itu dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan azab itu. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Berarti kulit ini nanti bisa bicara di hadapan Allah, mempersaksikan tentang manusia yang memilikinya. Apakah kemudian dia mempersaksikan tentang kebaikan kita, ataukah mempersaksikan tentang keburukan kita? Maka hati-hati Pak. Ya. Ini kulit kita ini nyentuh siapa saja. Nah itu harus ditaubati kalau pernah nyentuh istri orang. Nyentuh wanita yang bukan mahram kita. Sebagian orang itu kan dianggap sepele ya. Bahkan di sebagian kalangan cipika-cipiki dengan istri orang itu biasa. Ya kan? Ini dua pasang bawa suami istri. Suami istri ketemu. Nanti masing-masing cipika-cipiki. Itu biasa. Bahkan lebih dahsyat dari cipika-cipiki. Pelukan. Ini kan barakallahu fikum. Pakai kulit. Dan nanti kulit ini akan mempersaksikan tentang diri kita di hadapan Allah. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Taib para jamaah. Kemudian contoh yang lain. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang tadinya enggak bisa bicara jadi bisa bicara di akhirat. Di surat Yasin ayat 65. Allah berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Maka tangan mereka akan berkata kepada kami. Lihat, tangan nanti akan berkata kepada Allah. Kaki mereka juga akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Dosa tangan, dosa kaki. Ada enggak Pak? Ada. Dosa kulit ada, dosa tangan, dosa kaki ada. Bahkan tangan kaki ini mungkin yang sering digunakan manusia untuk bermaksiat, untuk melakukan dosa. Ada orang membunuh orang lain itu tidak langsung dengan tangannya, tapi dia otak di balik pembunuhan. Dia bayar orang, ya habisi si fulan. Nah itu para jamaah, itu sama. Berarti dia perbuatan tangannya, perbuatan kaki. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Kemana saja ini kaki melangkah? Apa saja yang kemudian dilakukan oleh tangan kita? Makanya sering disebut tangan itu. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan oleh sebab ulah tangan manusia. Ulah tangan manusia. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi mudah bagi Allah dengan kemahakuasaannya menjadikan segala sesuatu yang dipandang manusia tidak bisa bicara, mudah bagi Allah untuk menjadikannya bisa bicara di kehidupan akhirat nanti. Nah, termasuk para jamaah yang dirahmati Allah, Hajar Aswad ini. Hajar Aswad, lisanun yantiqu bihi. Allah nanti kasih lisan di mana dia bisa berbicara dengannya, mempersaksikan ya tentang kebaikan-kebaikan orang-orang yang beristilam kepadanya.
Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di sini beliau juga mengingatkan kita, ini faidah yang berharga para jamaah dan harus menjadi perhatian bagi seluruh kaum muslimin. Beliau sampaikan harus diperhatikan masalah yang penting di sini, yakni tidak ada pengkultusan terhadap Hajar Aswad ataupun yang lainnya di dalam Islam. Karena Islam datang justru untuk menghancurkan berhala, melenyapkan keyakinan kepada makhluk. Jangan dikira Islam memerintahkan apa yang telah dilarang olehnya. Hikmah tawaf di Ka'bah saja misalnya, ya, padahal dia bangunan dari batu, adalah seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, derajatnya hasan. Innama ju'ila tawaf bil baiti wa bainas safa wal marwati wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah. Tawaf di Ka'bah, kemudian sa'i di Safa dan Marwah, juga melempar jumrah adalah untuk menegakkan zikir kepada Allah. Begitu para jemaah. Itu hikmahnya. Bahkan seluruh syariat ini, seluruh ibadah yang ada di dalam syariat kita, itu semuanya disyariatkan oleh Allah dalam rangka supaya manusia itu berzikir kepada Allah. Ingat dengan penciptanya. Hadirin jamaah dirahmati Allah. Dari mulai ibadah salat, ada wudu sebelumnya, nanti ibadah zakat, ibadah puasa, semuanya dalam rangka mengikatkan manusia jiwa dan raganya hanya kepada Allah. Wa aqimis sholata lidzikri, begitu kan? Dirikanlah salat dalam rangka berzikir kepadaku. Maka orang yang di dalam salatnya ingat Allah dengan yang tidak ingat Allah itu berbeda kualitasnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Orang yang di dalam salatnya dia manteng kepada Allah berarti khusyuk. Orang yang di dalam salatnya malah sibuk memikirkan segala sesuatu yang ada di luar salat, berarti dia tidak khusyuk. Tentu berbeda kualitasnya. Kalau kualitasnya berbeda, maka besaran pahala yang akan didapatkan pun berbeda. Nah, demikian pula yang namanya tawaf. Demikian pula yang namanya sa'i antara Safa dan Marwah, melempar jamarat. Itu semua rangkaian-rangkaian manasik haji dan umrah itu dalam rangka menegakkan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, bukan mengkultuskan benda-benda ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka beliau sampaikan di sini. Demikian juga hikmah mencium dan mengusap Hajar Aswad yang dijadikan sebagai sunnah yang diikuti adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Sarjis. Beliau berkata, aku melihat Usaila, yang dimaksud adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mencium Hajar Aswad. Lalu beliau berkata, inni la uqabbiluka wa alamu annaka hajar la tanfa' wa la tadur. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka lam uqabbilka. Beliau sambil mencium Hajar Aswad sambil mengucapkan kalimat-kalimat yang sejatinya menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kaum muslimin. Apa kata beliau? Aku ini benar-benar menciummu, ya, kata Umar ibn al-Khattab. Dan aku tahu, benar-benar tahu bahwa engkau itu adalah seonggok batu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa juga ya memberikan madarat. Batu. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kalaulah bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya aku tidak sudi menciummu. Berarti beliau ingin memperingatkan kepada umat, kegiatan mencium Hajar Aswad itu murni karena ketundukan kepada sunnah Nabi, bukan mengkultuskan batunya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Pun demikian Ka'bah.
Kita tawaf di sekitar Ka'bah bukan karena mengkultuskan Ka'bahnya. Ya. Ya, sebagian orang, barakallahu fiikum, mereka ngusap-ngusap ya dinding Ka'bah, nempelin dadanya di dinding Ka'bah. Ya, yang ada seperti itu di Multazam. Tapi kalau dinding yang lain enggak ada sunnah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan sebagian orang ya berusaha bahkan berhasil menggunting kain kiswah. Kira-kira kalau ditanya ngapain Pak repot-repot begitu? Kira-kira mau diapakan itu? Ya. Biasanya dipakai untuk jimat, penglaris kah, pesugihan kah? Begitu kan, Pak? Yang lebih miris ternyata yang melakukan itu siapa yang akhirnya ditangkap? Siapa, Pak? Iya, warga plus 62. Orang kita ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kebayang, Pak, itu kalau Ka'bah ada di Indonesia. Ya. Kalau Ka'bah ada di Indonesia, askarinya bisa disogok. Ini 10 juta cash. Saya pengen selembar aja itu digunting. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini disebabkan karena apa? Kejahilan. Kejahilan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Dan itulah gambaran orang-orang yang ibadah ke tanah suci tidak berbekal ilmu. Tidak berbekal ilmu, ya akhirnya begitu. Akhirnya kan merugikan dirinya sendiri. Kalau sudah ditangkap akhirnya dipenjara, repot kan para jamaah. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berapa menit lagi? 2 menit. Kita lanjut sedikit ya. Kemudian beliau menukilkan penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau menyampaikan, At-Tabari mengatakan, Umar berkata demikian karena kaum muslimin baru saja meninggalkan penyembahan berhala. Sehingga Umar khawatir orang-orang awam akan mengira bahwa mengusap Hajar Aswad itu merupakan bentuk pengkultusan terhadap salah satu batu. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Arab di masa jahiliyah. Nah, Umar ingin mengajarkan kepada umat, kepada kaum muslimin, bahwa perbuatannya mencium Hajar Aswad adalah semata-mata karena mengikuti perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti batu itu sendiri yang memberikan manfaat dan menolak madarat, sebagaimana yang diyakini oleh kaum jahiliyah pada berhala-berhala mereka. Nah itu para jamaah. Dan di sini kita juga bisa memahami betapa dalamnya pemahaman Umar Ibnul Khattab tentang akidah Islam. Ya, dan betapa bahayanya orang itu kalau sudah terkena syubhat dalam masalah akidah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi hikmahnya itu murni karena kita mengikuti petunjuk Nabi, bukan pengkultusan kepada Hajar Aswad. Ya. Nah ini penting dan ini harus disampaikan kepada kaum muslimin terutama masyarakat kita. Karena masih banyak, Pak, ya, kaum muslimin itu bahkan qobliyah ba'diyahnya saja. Ya, saya sering ke beberapa tempat, ya di tempat-tempat itu di pulau atau di satu wilayah, itu mereka kalau mau ke tanah suci, haji kah atau umroh kah, selalu ada ritual. Mengunjungi makam keramat, yang mengunjungi satu tempat yang dikeramatkan, yang tidak jelas asal usulnya. Mereka ritual di situ sebelum berangkat ke tanah suci, gitu kan? Bahkan diceritakan oleh masyarakat di sekitar tempat itu, mereka kalau turun dari tempat itu jangan membelakangi, jadi harus mundur. Ya, begitu. Dan itu yang begitu tuh banyak, hampir ada di setiap wilayah. Nauzubillah.
Ini yang dikatakan oleh para ulama, rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan-amalan besar menjadi kecil pahalanya, bahkan berubah jadi dosa yang begitu besar gara-gara orang itu salah di dalam niatnya, salah di dalam pelaksanaannya. Nauzubillah. Ini muqaddimah haji kok mereka berbuat dosa dulu. Terus bagaimana dengan hajinya? Maka jangan kaget kalau di sana juga aneh-aneh kelakuannya. Saya belum pernah naik ke atas apa ini? Yang di Padang Arafah itu, Pak. Jabal yang ada tugu itu. Jabal Rahmah. Tapi sebagian jamaah itu ada yang pernah naik sampai di atas, itu macam-macam, banyak spidol tulisan. Ada orang nguburin foto gitu ya. Foto dia dan foto perempuan, entah mungkin pacarnya atau siapa. Ada yang bahkan katanya nguburin KTP-nya di situ. Ya. Aneh-aneh. Dan kalau dibaca itu rata-rata orang Indonesia. Orang Indonesia, Pak. Di Padang Arafah juga begitu. Ada orang yang sibuknya ya, ngambilin pasir Padang Arafah. Ya. Buat dijadiin jimat, penglaris, macam-macam. Ya. Ini kejahilan. Ya, kejahilan. Dan jahil dalam masalah seperti ini, na'udzubillah, kejahilan besar. Para jamaah yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini masih ada beberapa poin faidah dari hadis ini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biiznillah. Mudah-mudahan bab tentang haji ini selesai ketika selesainya bulan Zulhijjah. Ya, sisa 2 poin lagi atau 2 bab lagi dengan separuh dari pembahasan hadis ini. Jadi insyaallah 2 pertemuan ke depan atau maksimal 3 kita selesai bab haji, untuk nanti kita lanjut dari awal kitab membahas tentang fadilah-fadilah tentang wudu insyaallah taala. Baik para jamaah, sampai di sini saja pelajaran kita, semoga berfaedah. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.